kita lanjut ke definisi 361 ya. Misalkan X itu adalah barisan bilangan real. Nah, kita katakan barisan X ini cenderung ke plus tak hingga, atau kita tuliskan limit dari barisan X itu sama dengan plus tak hingga jika memenuhi ini. Jika untuk setiap alfa elemen dari bilangan real ya, terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga jika n lebih besar atau sama dengan k, maka ini xn lebih besar dari alfa gitu. Nah, selanjutnya kita katakan barisan X ini cenderung ke negatif tak hingga, atau kita tuliskan limit dari barisan X sama dengan negatif tak hingga ya. Nah, jika memenuhi ini, untuk setiap beta elemen dari bilangan real itu terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan k, ini berlaku xn kurang dari beta gitu. Terus x, barisan x yang memenuhi salah satu dari di atas ini ya, yang satu atau dua, nah kita katakan barisan tersebut itu adalah barisan divergen murni itu ya, barisan divergen murni. Nah, contohnya apa? Ini ya, limit dari barisan C pangkat N ya. Kalau C-nya itu antara 0 sampai dengan 1 ya, 0 kurang dari C kurang dari 1 itu ya. Nah, kita tahu kalau barisan tersebut konvergen kan, dan konvergennya itu ke 0. Nah, tapi kalau C-nya ini lebih dari 1, berarti dia barisan apa? Kita tahu kan kalau itu adalah barisan divergen gitu. Jadi di sini limit barisan C pangkat N di mana C-nya ini adalah lebih dari 1. Nah, ini sama dengan apa? N-nya yang menuju ke tak hingga kan di sini. Berarti C-nya lebih dari 1. Apa? Hasil limitnya adalah plus tak hingga itu. Berarti kalau ini ya, kita harus buktikan ya. Buktikan bahwa barisan C pangkat N itu adalah plus tak hingga. Berarti dia memenuhi yang ini kan? Ini. Jika kita ini ya, ambil seberang dan seterusnya ini, maka akan memenuhi ini. Xn lebih besar dari alfa gitu. Nah, dari sini kita dapat Xn-nya adalah C pangkat N ya. Ini ya, ini adalah Xn-nya gitu. Buktinya gimana? Ini diambil seberang epsilon lebih dari epsilon. Ini ya, keseringan pakai epsilon ya. Ini alfa ya. Alfa elemen dari bilangan real itu. Terdapatkah dari mana? Dari apa ya? Dari Archimedes property terdapat elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk n yang lebih besar atau sama dengan k, oh ini. Nah, kalau dari AP gimana? Ini kan elemen dari bilangan real ya. Ini terdapat k. Berarti yang elemen dari bilangan real berarti alfanya ini kurang dari k, ya kan? Diingat ya, yang sifat Archimedes property itu. Terus dari ini terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga alfa kurang dari k. Nah, jika ini ya udah, untuk n yang lebih besar atau sama dengan k ya, maka xn, nah kita harus tunjukkan kalau ini nanti lebih dari alfa. Xn-nya di sini apa? Ini ya, C pangkat N. Ini sama dengan C pangkat N. Nah, kita bisa memisalkan ini kan C-nya itu dengan 1 ditambah sesuatu. Ini kan C-nya lebih dari 1. Berarti kita bisa misalkan C sama dengan 1 ditambah sesuatu yang positif ditambah B, di mana B-nya ini lebih dari 0 gitu. Ya kan?
Maka xn sama dengan C pangkat N sama dengan C-nya kita ganti dengan ini ya, 1 ditambah B pangkat N. Dah. Nah, terus gimana? Biar nanti bisa lebih dari alfa. Ini ada hubungannya nggak? Ini kalau alfa itu hubungannya nanti ke K. Harus kita memunculkan K. Ini N. Nah, dari sini kan? Itu. Nah, dengan Archimedes, bukan Archimedes ya. Apa? Oh, Bernoulli ya. Dari Bernoulli kita tahu ya, ketaksamaan Bernoulli ini itu nilainya kan lebih dari atau sama dengan 1 ditambah N kali B. Ya kan? Nah, ini N-nya kan lebih besar atau sama dengan K. Sehingga kita bisa tuliskan ini itu lebih besar atau sama dengan 1 ditambah K kali B. Gitu. Terus gimana? Nah, ini. K itu lebih besar dari alfa. Ya. Berarti ini lebih besar dari 1 ditambah alfa kali B. Nah, ini itu pasti ini lebih besar dari, saya taruh di bawahnya ya, lebih besar dari alfa kali B. Terus gimana? B-nya kan lebih dari 0 ya. Kalau ini misalnya 2 kayak gitu ya, 2 alfa itu lebih besar dari alfa, kan kita pengennya ini lebih besar dari alfa kan? Ya benar, berarti kalau B-nya itu 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau B-nya ini kan dia cuman lebih dari 0 kan. Kalau misalnya setengah alfa lebih besar dari alfa, enggak kan? Gitu. Berarti kita harus otak-atik di alfanya ini. Tuh. Apa? Diambil sebarang alfa elemen dari bilangan real. Nah, alfa per beta juga elemen dari bilangan real kan. Nah, alfanya nanti kita pakai yang ini, alfa per beta, alfa per B gitu. Jadi di sini terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga alfa per B ini kurang dari K. Untuk N yang lebih besar atau sama dengan K, maka ini ya berlaku ini. Ini udah benar. Terus ini kan bisa kita tuliskan apa? Alfa itu kurang dari K kali B ya. Nah, ini berarti lebih besar dari alfa ditambah 1 ditambah alfa ini. Kan? Dan kita tahu kalau 1 ditambah alfa ini lebih besar dari alfa. Udah kan? Dari sini kita dapat xn itu lebih besar dari alfa. Itu jadi xn lebih besar dari alfa untuk sebarang alfa elemen dari bilangan real. Jadi limit berarti kan dah ya terbukti ya. Berarti limit barisan C pangkat N itu sama dengan plus tak hingga. Tuh. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke teorema selanjutnya ya. Oke, kita punya teorema 363 ya. Suatu barisan bilangan real monoton adalah divergen murni jika dan hanya jika barisan bilangan real monoton adalah tidak terbatas atau unbounded ya. Itu. Nah, gimana? Atau dengan kata lain, ini mirip-mirip yang kayak kemarin ya, yang monoton terus konvergen sama terbatas. Berarti ini ya, dari pernyataan ini kita bisa ringkaskan jika X itu monoton dan apa? Dan monoton dan divergen ya, divergen murni, maka ya, jika dan hanya jika, maka X itu tidak terbatas. Barisannya itu unbounded, tidak terbatas. Dan kita
Ini ya, untuk sebaliknya berarti jika X itu monoton dan unbounded ya, dan tidak terbatas, maka barisan X itu barisan yang divergen murni. Tuh. Dah. Ini. Terus kita punya teorema ini 3, 6, 4. Misalkan barisan X, barisan Y adalah dua barisan bilangan real ya. Dan misalkan Xn ini kurang dari atau sama dengan Yn untuk setiap n elemen dari bilangan asli ya. Yang pertama, jika limit dari barisan X itu adalah plus tak hingga ya kan? Semakin nih ya, semakin ke sana barisannya ya. Ini kan nilai-nilainya semakin besar ya, semakin menuju ke plus tak hingga. Maka limit barisan Y ini juga plus tak hingga. Ya kan? Udah jelas ya. Ini kan nilai-nilainya kan semakin tak hingga, positif tak hingga. Nah, ini kan Yn-nya ini Xn ini kan kurang dari atau sama dengan Yn untuk setiap ya, untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Berarti kan limit dari barisan Y itu pasti plus tak hingga. Ya. Terus yang kedua adalah jika limit barisan Y itu adalah negatif tak hingga. Ya. Maka limit barisan X sama dengan negatif tak hingga. Gitu. Dah? Paham ya? Oke, untuk yang contohnya ya, biar nggak ngawang-ngawang. Buka Bartel yang ini. Nomor 7. Jadi misalkan barisan X, barisan Y itu adalah barisan bilangan positif ya. Gitu. Sedemikian sehingga limit dari barisan X per Y itu sama dengan 0. Nah, yang pertama tunjukkan bahwa jika limit barisan X adalah plus tak hingga, ya, maka limit barisan Y itu sama dengan plus tak hingga. Gitu. Jadi urat-uratannya gimana? Ya, urat-uratannya dulu ya. Nah, di sini diketahui kalau barisan X, barisan Y itu adalah barisan bilangan positif. Itu. Maka nilai-nilainya ya Xn, Yn ini kan lebih dari 0 kan. Otomatis Xn per Yn itu juga lebih dari 0 ya. Sehingga nanti pengambilan alfanya itu nanti juga lebih dari 0. Kita ambilnya di situ alfanya ya. Nah, selanjutnya kan kita diketahui ini ya, kan? Diketahui limit barisan Xn per Yn ini sama dengan 0 gitu. Nah, yang pertama kan jika limit dari barisan X adalah plus tak hingga ya. Ini berarti ini kan bisa kita tuliskan apa? Limit barisan Xn dibagi dengan limit barisan Yn sama dengan 0 ya. Kalau ini plus tak hingga, biar di sini jadi 0. Berarti limit ketutupan ya. Limit barisan Y itu harus lebih besar kan? Ya enggak? Kalau misalnya ini lebih kecil ya, lebih kecil dari ini ya, yang atasnya, berarti kan nanti hasilnya adalah plus tak hingga ya kan. Kalau ini dia lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan ya ini nilai-nilainya ya, itu kan berarti di sini 0 ya kan. 0 atau kalau sama dengan berarti 1 bisa ya.
Berarti kalau ini 0 berarti di sini ya kan, ini juga plus tak hingga, dan nih pastinya xn itu lebih kecil dari yn. Ya kan? Itu. Kalau misalnya ini sama dengan ya, xn sama dengan yn, pasti kan nilai limitnya ini sama dengan 1. Tapi kalau di sini 0, otomatis nilai-nilai di yn-nya ini itu lebih besar dari xn-nya. Ya. Udah, terus gimana? Kan diketahui ini. Oh iya, kan diketahui ini ya, diketahui kalau limit barisan X itu adalah sama dengan plus tak hingga. Ini kan kalau dari definisi sebelumnya berarti memenuhi xn lebih besar dari alfa. Itu. Nah, kalau dari ini dan ini, berarti kita punya alfa ini kan lebih kecil ya dari xn, dan xn ini lebih kecil dari yn. Berarti ini kurang dari, ini berarti yn. Nah, dari sini kan berarti kita punya bahwa alfa ini kurang dari yn. Nah, berarti ini kan sesuai dengan definisi yang divergen tadi, berarti dia limit dari barisan yn itu sama dengan plus tak hingga. Itu. Ya kan? Berarti limit barisan yn sama dengan plus tak hingga. Udah, itu konsepnya. Oke. Jadi gimana? Secara rapinya ya. Nah, di sini diambil nih ya, diambil alfa elemen dari bilangan real ya. Terus karena ya limit barisan X dibagi dengan Y ini adalah sama dengan 0 ya. Karena ini udah ada, artinya apa sih? Kalau limit suatu barisan itu sama dengan 0 berarti ini ya udah terdapat K ya. Maka terdapat K elemen dari bilangan asli ya, sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan k nanti berlaku mutlak xn per yn dikurangi, dia konvergen kemana sih? Ini kan 0 kan, ini kan sebagai x nya itu, ini dikurangi 0 kurang dari alfanya, epsilonnya apa di sini ya, ini adalah kurang dari alfa itu. Nah, nanti kalau ini berarti kita bisa tuliskan mutlak xn per yn ya, ini kurang dari alfa ya. Nah, karena xn yn ya ini kan lebih besar dari 0 kan, maka kita bisa ini ya hilangkan mutlaknya, berarti xn per yn ini kurang dari alfa gitu. Nah, terus ini nanti tujuannya kita adalah kita mau dari ini ya, dari ini kan kita nanti dapatnya ini kan gitu. Berarti nanti xn kurang dari yn, ini tak pindah ke sini, berarti kita nanti mengambil alfanya itu adalah sama dengan 1. Diambil alfa elemen dari bilangan real ya, misal alfanya adalah sama dengan 1 gitu. Sehingga kita bisa ganti dengan 1, ini ganti dengan 1, ini 1 tuh. Maka xn per yn kurang dari 1 atau xn ini kurang dari yn. Ya. Selanjutnya, karena ini ya limit barisan xn ya, ini x kecil, ini sama dengan plus tak hingga, maka apa? Terdapat
K, ini ada K lagi ya? Berarti ini adalah terdapat K1 elemen dari bilangan asli sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K1. Ini ya K1. Ini maka di sini ya terdapat K2 elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K2 nanti berlaku apa? Xn ya lebih dari alfa itu. Ini untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K2 ya kan. Nah, kita kan mau pakai ini ya, juga pakai ini kan untuk menunjukkan limit barisan Y itu sama dengan plus tak hingga ini. Nah, kita kan udah ini ya, kita udah ambil alfa elemen dari bilangan real ya. Kalau kita mau menunjukkan ini ya, yang limit barisan Y sama dengan plus tak hingga. Terus gimana? Udah ambil alfanya, terus dipilih ya, dipilih K-nya berarti kita pakai dua-duanya kan, berarti dipilih K-nya adalah supremum dari K1 dan K2 itu. Dipilih K ini sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K nanti berlaku ini ya, YN lebih besar dari XN ini lebih besar dari alfa, atau YN lebih besar dari alfa. Dengan kata lain, limit barisan Y ini sama dengan plus tak hingga. Udah terbukti. Itu yang A-nya. Nah, silakan nih ya, kalian bisa coba sendiri untuk yang B-nya itu. Jadi, tunjukkan jika barisan Y itu terbatas, maka limit barisan X itu sama dengan 0. Gitu. Bisa ya? Nah, ini ya.